kan gitu. Sehidup Sesurga. sesurga. Nah, ini Masya Allah luar biasa. Nah, sekarang saya coba mau bacakan lagi nih. Ada pertanyaan masuk lagi di sosial media Islam itu Indah dari hamba Allah. Ya Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau tanya. Saya sedang haid, mau selesai itu kan darahnya sedikit. Kadang satu hari itu juga nggak ada. Terus suami saya ngajakin dalam tanda kutip gitu katanya. Padahal saya belum bersuci. Itu bagaimana hukumnya Ustadz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini kayaknya dijawab sama perempuan lebih cocok nih. Ustazah Syifa nih. Ya, Masya Bagaimana hukumnya nih? Hukumnya jika suami sudah mengajak nafkah batin ya. Padahal sebenarnya istrinya ini kalau kita lihat dari pertanyaan tadi. Belum mandi, bersih. belum mandi. Bahkan belum mandi. Ya kan Belum gitu. mandi, Belum iya. mandi bersuci kan gitu. Nah ini bagaimana hukumnya? Mohon izin penjelasannya. Iya, tadi ini pertanyaannya lebih ke bagaimana boleh nggak mendekati istri, bersenang-senang dengan istri ketika dia sudah tidak ada haidnya sama sekali tidak ada. Baik itu mohon maaf, haid yang darahnya merah ataupun yang kecoklatan ataupun yang mirip seperti kotoran perempuan ya. Maka di sini ada dua pendapat para ulama. Jadi ulama yang pertama, ittifaqul ulama, jumhur. Tadi kan Habib juga menjelaskan ya, di sini fikih ini seperti itu, ada fikih madhab namanya. Jadi berbagai mazhab punya pendapat masing-masing. Jadi yang beda madhab, kita tidak boleh menyalahkan karena masing-masing punya pendapatnya dari mazhab yang satu dengan yang lainnya. Nah dalam fikul Islam wa adillatuhu terdapat dua pendapat. Pendapat yang pertama Imam Syafi'i, Maliki dan Imam Ahmad bin Hambal mengatakan bahwa diharamkan, tidak boleh menyentuh istri atau bersenang-senang dengan istri walaupun haidnya sudah tidak ada dan bersih tetapi belum mandi. Jadi boleh mendekati, harus syaratnya mandi terlebih dahulu. Kan ada suami yang udah deh nggak apa-apa udah kagak ada ini. Atau istrinya menganggap ntar sekalian aja keramasnya bareng sekalian gitu ya. katanya dibarengin gitu kan. Nah ini menurut jumhur ulama, kebanyakan para ulama tidak membolehkan. Sebagaimana dalam Al-Quran tadi ya. Yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathun fa idza tatahharna. Jadi perbedaan pendapat ulama ini sesungguhnya ada pada perbedaan pembacaan qiraat. Pada imam-imam qiraat ini ada perbedaan pendapat. Nah, yang satu ulama, Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa boleh menyentuh istri walaupun belum mandi dengan dua syarat. Syarat yang pertama, haidnya tidak lebih dari 10 hari. Jadi mohon maaf, syarat yang pertama haidnya sudah lebih dari 10 hari. Jadi kalau istri haidnya sudah kelamaan 10 hari, maka boleh menyentuh istri kalau haidnya sudah tidak ada walaupun dia belum mandi. Kalau udah lewat dari 10 hari. Lewat dari 10 hari. Tapi kalau yang kedua syaratnya, kata Imam Abu Hanifah, kalau belum dari 10 hari lewat, maka tidak diperbolehkan. Nah, Imam Syafi'i, Maliki, kemudian Hambali tadi, kenapa mereka tidak membolehkan mengharamkan perempuan untuk didekati sebelum mereka mandi? Itu karena mereka mengikuti bacaan qiraat dari Imam Syu'bah, Hamzah, Kisai, Al-Kisai, kemudian Khalaf yang mengatakan bahwa dibacanya fa'idha tattoharna dengan tasydid. Tattoharna. Jadi kalau dibacanya tattoharna, maka di sini sampai mereka bersuci. Maka apabila mereka telah suci, tattoharna, gitu. Jadi mereka harus suci dulu. Nah sucinya dengan apa? Mandi junub. Walaupun sudah tidak ada gitu kan. Ada perempuan yang begini Mas Fadli. Iya, ada bersuci, ada suci. Ya, gitu ya. Ada perempuan yang begini. Dia sudah kelar haid jam 10 malam. Betul. Tapi dia males mandi ketika malam itu. Yang pertama dia takutnya ya penyakit rematik malam-malam gitu ya. Yang kedua aduh dingin banget deh malam-malam mandi. Udah deh mandinya besok pagi saja. Ternyata dia dapati suaminya ini mohon maaf sudah tidak bisa menahan syahwatnya. Dek mandi apa? Aduh males banget bang mandi malam-malam. Besok pagi aja ya bang ya, tunggu abis subuh. Nah suaminya sudah tidak tahan lagi, keburu bersenang-senang dengan istrinya. Nah ini menurut ulama Syafi'i tidak diperbolehkan kalau mengikutinya bacaan qiraat fa'idha tatahharna. Ya. Tapi kalau yang kedua Imam Abu Hanifah dia mengikuti bacaan qiraat fa'idha tathurna. Jadi toknya disukunkan. Ya. Maka diperbolehkan mendekati istri
walaupun mereka belum mandi, tapi mereka sudah tidak ada Lewat darah dari haid 10 sama hari sekali. tadi dengan Iya, batasan itu itu ya. syaratnya. Intinya adalah kalau bisa kita jaga ya. Kadang-kadang ini kita mempermudah nih hal-hal Tapi, yang tapi yang cari sebenarnya pendapat tidak boleh. yang lebih aman. Jadi biarkan istri mandi dulu, suci Iya. dulu, baru didekati. Jadi buat Mbak tadi yang buat tanya juga nih ya, mungkin juga pelajaran juga buat mbak-mbak yang lain atau mungkin istri saya juga di rumah yang lagi nonton Islam itu indah. Jadi nggak bisa juga nih bicara masalah tentang kita ini bersenang-senang sebelum bersuci istrinya kan gitu. Setelah selesai bersuci dulu baru Pakai bisa adab-adab bersenang-senang. dulu, mandi dulu. pakai Iya, wangi. ini Masya Allah luar biasa nih ilmu banget buat kita semua ya. Yang kadang-kadang kita menggampangkan hal-hal yang kita nggak ngerti sebenarnya. Atau kita tidak tahu. Nah buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana, setelah ini kita akan lanjutkan lagi. Kita masih akan mencoba menjawab pertanyaan yang masuk di sosial media Islam itu indah. Buat jamaah yang di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini juga nanti kita akan berdoa bersama agar kehidupan kita selalu dipenuhi keberkahan baik di dunia maupun di akhirat. Setelah yang satu ini tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.